Wow, hati saya penuh dengan sukacita hari ini. Selamat datang di acara P430, boleh dikatakan sebagai edisi tertawa bersama saya, Philip Mantova. Alkitab berkata, sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Sukacita yang Tuhan beri tidak dapat dibeli oleh uang dan juga tidak dapat diberikan oleh dunia. Dunia ini hanya menawarkan saja dan selalu ujungnya adalah kekecewaan dan kehampaan. Sekalipun masih ada problema dalam kehidupan kita, tetapi sukacita yang dari Tuhan datangnya tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi jangan kemana-mana, sebab Anda dan saya sedang berada di tempat yang paling sukacita di dunia ini, yaitu di dalam janji-janjinya. Selamat menyaksikan. Perbuatanmu yang tak kau nyatakan di diriku, kagum akan kebaikanmu. Katakan hidup baru kau beri. Kau telah ubah ratamu, jadi carilah, hapuskanlah dosa masa laluku. Diriku jadilah dari kebenaran. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kebenaran kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Semua bisa tepuk tangannya sama-sama. We go, 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 go. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum-kagummu akan kebaikanmu. Hari baru kau beri, hari baru kau beri, kau telah ubah. Kemuliaanmu, sorak kebenaran kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang.
seperti ini kawan. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi menjadi lebih. Sekarang ku bersyukur, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi menjadi lebih dari pemenang. Here we go. 1, 2, 3, go! Belum lama yang lalu, dalam sebuah mimpi, Tuhan menunjukkan kepada saya orang-orang muda yang terlantar di pinggir jalan di sebuah kota yang besar. Namun anehnya, sebagian besar dari orang-orang muda yang saya lihat, mereka berpakaian rapi, bahkan terkesan mahal. Hingga hati saya bertanya, mengapa mereka menjadi gelandangan di pinggir jalan? Lalu datanglah firman Allah kepada saya, bunyinya, Tuhan mengutus Nabi Elia di akhir zaman untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak muda berbalik kepada bapak-bapaknya. Langsung saya menyadari bahwa yang Tuhan maksudkan bukanlah pengemis di pinggir jalan, tetapi sebuah generasi anak-anak muda yang terhilang. We believe that God has ordained certain time in the life of His people and in the course of the history of His churches where there is a convergence of His will, His anointing, His revelation, and His specific plan into the life of His churches and all His people. And we believe that Surabaya for Jesus and Jakarta for Jesus are such time. We are your people of passion. Perjalanan satu bangsa seringkali ditandai dengan perubahan demi perubahan. Dan saya yakin sekali Tuhan ikut di dalamnya. Ketika Tuhan melawat Indonesia beberapa tahun yang lalu, di sekitar tahun 80-an, ada jutaan anak-anak muda yang hidupnya dirubahkan pada waktu itu. Tapi saya percaya satu hal, bahwa Tuhan belum selesai. Tuhan mau melawat kembali bangsa Indonesia, khususnya anak-anak muda. Untuk itu saya berbicara pada generasi muda, persiapkan diri kalian. Karena saya yakin Tuhan akan sekali lagi melawat bangsa ini dan akan melawat Anda semua, membawa perubahan baru atas bangsa ini. Saya yakin bukan sekedar acara, tapi ada rencana Tuhan yang besar dan diadakan Surabaya dan Jakarta for Jesus. Terjadi kebangkitan rohani, terjadi revival, terjadi banyak mujizat, terjadi banyak hal visi-visi baru yang Tuhan akan nyatakan sehingga Bapak Ibu saudara mendapatkan anugerah kasih karunia Tuhan sepanjang 2011 ini, tahun kemenangan, bukan lagi tahun kegagalan, dan biar semua nama Tuhan saja dipermuliakan. Ikut acara Jakarta for Jesus untuk menerima lawatan Allah yang akan merubah hidupmu dan akan merubah bangsa Indonesia. So with that in mind, with all excitement, joy, and anticipation, I'd like to welcome all of you and invite all of you to come over here to Indonesia and join us in seeking God's face and experiencing new anointing and revival in Surabaya for Jesus and Jakarta for Jesus. See you there. God bless you. We are your people of passion. We are
saya ingin sekali mengundang Anda untuk bergabung dalam konferensi yang kami adakan yang bertemakan Raising Up a New Revival Generation. Ini bukan sebuah acara biasa, tetapi sebuah kegerakan Allah dan sebuah pengurapan yang baru. Dan ini bukan untuk kepentingan satu denominasi demi membangun kerajaan sendiri-sendiri, tetapi demi memenangkan sebuah generasi yang Tuhan Yesus amat cintai. Saya nantikan Anda di sana. Jakarta for Jesus. Because we are the people of action. Jangan lewatkan konferensi Jakarta dan Surabaya for Jesus. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.asiaforjesusindonesia.net. Tanda kalau orang itu hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dia bersukacita. Dan tambah hari, tambah bersukacita. Bukan berarti tambah hari tambah gampang. Enggak, problema pasti ada. Tapi sukacita tidak tergantung dengan faktor luar. Sukacita kita ada di dalam. Apakah kita happy atau enggak, kita tetap memiliki sukacita Tuhan. Dan sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Karena orang yang bersukacita adalah orang yang memandang ke depan. Orang yang bersukacita itu orang yang punya pengharapan. Pengharapannya hidup. Oh haleluya. Buka sama-sama di dalam Sefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Katakan tetapi sesudah itu. Tetapi sesudah itu sebenarnya berarti pada akhirnya aku akan memutar balik segala sesuatu. Kenapa anak-anak Tuhan mesti bersuka cita? Karena janji Tuhan buat kita itu pasti bahwa kemenangan terakhir adalah bagi orang benar. Katakan amin. Problema apapun yang kita alami rasanya sementara dibanding kemuliaan yang akan datang. Itulah kekuatan sukacita orang Kristen. Pikir-pikir lagi ya, hidup di dunia ini enak. Tapi juga nggak sepenuhnya enak. Kita mau kumpulkan harta apapun, bisa hilang dengan cara yang bagaimanapun. Karena itu jangan taruh sukacitamu di hal-hal yang sifatnya duniawi. Letakkan sukacitamu pada Tuhan. Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Bibir yang bersih, katakan Tuhan beriku bibir yang bersih. Belajar untuk bisa mengakui kebaikan Tuhan. Orang yang suka mengeluh akan menurunkan sukacitanya sendiri tanpa dicuri sama iblis. Sukacita kita terletak pada ini. Bahwa mulut kita mengakui kemurahan Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu, akui kasih setia Tuhan, hitung berkatmu, jangan hitung masalahnya. Lebih dari hidup, maka lidahku memuji Tuhan, memuji Engkau. Kemurahanmu lebih dari hidup. Sikap hati yang menyukakan Tuhan adalah bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mengapa ada beberapa di antara kita doanya nggak dijawab-jawab? Kenapa kok rasanya nggak ada kuasa dalam hidupnya? Kenapa kok nggak diberkati hidupnya? Mau diberkati Tuhan nggak? Maka biarkan lidahmu sering dan selalu memuji Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Belajar sesuatu? Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang memuja aku yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Membawa persembahan juga sukacita.
Gak cuma di gereja. Ada ayat yang berkata, ada orang yang pelit semakin miskin. Tapi ada orang yang membagi-bagi hartanya semakin kaya. Kalau kita itu punya sukacita, kita tuh sukanya give, jadi berkat. Dan tambah jadi berkat, nggak tambah miskin, sungguh. Kalaupun tambah miskin cuma sementara, of course lah, kalau ngasih seseorang ya tentu kita tambah miskin sebentar. Kita ngasih 10.000 ya kita tambah miskin 10.000. Tapi sementara diangkat Tuhan lagi. Bener, amin. Percaya nggak? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayo kita lihat berikutnya ya. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Kita adalah umat yang dosanya sudah diampuni. Wow! Mau tahu nggak kenapa dunia ini depresi? Karena di dalam hati mereka tertuduh. Mau tahu nggak kenapa kita ini sekalipun punya masalah sama dengan mereka, kita itu kok punya sukacita di hati kita. Kita harus lebih bersukacita dari orang dunia. Karena jawaban mereka ada di kita. Amin. Ayat 12, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Lihat ini, sukacita kita bukan pada diri sendiri. Orang yang hatinya rendah hati dan lemah, bukan tentang dirinya. Kita harus tahu bahwa sukacita kita terletak pada people. You are my joy. I'm not my joy. You are. Haleluya. Ayat 13. Yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Domba yang makan rumput boleh digarisbawahi. Kenapa kita sukacita? God's people, umat Tuhan adalah sumber sukacita kita juga setelah Tuhan. Kita adalah seperti domba yang makan rumput. Meskipun rumput itu semua sama, firman Tuhan di mana-mana. Tapi kita itu poinnya bukan rumputnya yang sama. Kita makan bersama. Itu membuat ikatan batin kita nggak terlepaskan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita selesai di sini. Ayat yang 16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antara engkau. Sebagai pahlawan. Katakan amin. Yang memberi kemenangan. Katakan amin. Ia berkirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sebagian kita cuma mengenal Yesus sebagai Yesus yang menangis di Getsemani. Sebagian kita cuma mengenal Yesus adalah Yesus yang berdarah-darah di atas kayu salib. Benar itu semuanya. Tapi tahukah? Jesus is a smiling God. Tahukah? Hanya karena dosa dia meratap. Tetapi karena dosa sudah dikalahkan, marilah kita bersuka cita. Mau tahu kenapa? Yesus ini yang sekarang kuperkenalkan kepadamu adalah Yesus yang bersorak-sorai. Allah kita itu bersorak-sorai. Tahu nggak? Allah kita tuh cingkrak-cingkrak lihat kita. Tahu nggak? Allah kita tuh melihat kita datang dan berkata I love you tuh. Wuhuhu. Tahu nggak ketika kita berkata Bapa engkau sungguh baik. Wow, dia bercingkrak-cingkrak. Dia bersorak-sorai. Wow. Tahu nggak, dia bersuka karena kita. Dan kasih-Nya memperbaharui. Tunggu apa lagi kalau kita nggak sekarang berdiri dan mulai bersorak-sorai bagi dia. Come on. Come on, berikan sorak-sorai bagi dia. Alasan tertinggi kenapa kita bersorak-sorai. Karena dia hadir di tengah-tengah kita. Kalau dia hadir, everything will be alright. Segalanya pasti menjadi baik di dalam Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Here we go. 1, 2, 3, go! Shalom from Surabaya, my beloved city and God's lampstand in the east. About 11 years ago, God started a mighty movement in our church that has taken the city by storm. It's been recorded that more than 35,000 souls have received Jesus from the year of 2000
to 2003 alone through the ministries of our church. And 9,000 were immediately added to us. So the church grew from merely a few thousand to tens of thousands of members in no time. We proclaim that Jesus Christ is Lord and Savior, Savior. We believe that God has ordained certain time in the life of His people and in the course of the history of His churches where there is a convergence of His will, His anointing, His revelation, and His specific plan into the life of His churches and all His people. And we believe that Surabaya for Jesus and Jakarta for Jesus are such times. We are your people of passion. We strive to live out your word. Saya yakin bukan sekedar acara, tapi ada rencana Tuhan yang besar dan diadakan Surabaya dan Jakarta for Jesus. Terjadi kebangkitan rohani, terjadi revival, terjadi banyak mujizat, terjadi banyak hal visi-visi baru yang Tuhan akan nyatakan sehingga Bapak Ibu Saudara mendapatkan anugerah kasih karunia Tuhan sepanjang 2011 ini, tahun kemenangan, bukan lagi tahun kegagalan. Dan biar semua nama Tuhan saja dipermuliakan. We proclaim that Jesus Christ is Lord and Savior, Savior. We run by faith with your vision. Yes, Lord, we are ready for revival. So with that in mind, with all excitement, joy, and anticipation, I'd like to welcome all of you and invite all of you to come over here to Indonesia and join us in seeking God's face and experiencing new anointing and revival in Surabaya for Jesus and Jakarta for Jesus. See you there. God bless you. So I'd like you to join me in this life-changing conference that we call Surabaya for Jesus, with building churches that win cities as our main theme. As you come, prepare your hearts to receive a holy impartation from God. And you'll go home from here, not only bringing powerful memories, but bringing the very lampstand of God for your city through your church. I'll be here waiting for you. Welcome to Surabaya. Welcome home. We run by faith with your vision. Yes, Lord, we are ready for revival. Our hearts are right because we are your people of passion. We run by faith with your vision. Yes, Lord, we are ready for revival. Our hearts are right because we are the people of passion. Jangan lewatkan konferensi Jakarta dan Surabaya for Jesus. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.asiaforjesusindonesia.net. Saudara-saudara, sisa waktu yang ada, marilah kita mencari alasan untuk bersyukur. Sebab syukur menambah sukacita di hati kita, sedangkan mengeluh membuat kita berduka cita dan tidak akan menerima berkat Tuhan. Letakkan tanganmu di dadamu seperti ini dan mulai berdoa dengan spontan. Berterima kasih kepada Yesus untuk segala yang Ia sudah berikan. Seperti keluarga, pekerjaan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dosaku sudah Kau ampuni. Tidak bisa dapat berkat lebih besar daripada memperoleh hidup yang kekal, hidup yang baru. Tiap hari bersyukur boleh mengenal-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur juga untuk keluarga kami ya Tuhan, sekalipun tidak sempurna. Untuk pekerjaan kami, sekalipun belum banyak yang kami miliki. Tapi karena kami bersyukur, kami percaya janji-janji Tuhan akan digenapi. Terutama di atas segalanya, terima kasih untuk firman dan janji-Mu yang mulia. Sebab tak satu pun akan gagal dalam hidup kami.
Thank you, Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tinggal satu hal lagi yang kita bisa lakukan. Kita bisa mulai lakukan hari ini, dan sisa hari ini juga. Dan mulai saat ini, untuk selalu mencari alasan untuk bersyukur. Tetap sukacita, sebab Tuhan itu baik. Tuhan berkati. What the heck, rock the discotheques and this groove is what next. Attack, react, exact, or match, or move you in. A strong song as long as you groove to this. I keep the crowd loud when you hype. Do damage on stage and injure the mic. As I shoot the gift, MC stand stiff. While my rhymes stick to you like Skippy and Chip. Feel my blood fist on my death kiss. The rap solo with, you don't want none of this. Set it off. Set it off. Set it off. Set it off. The rapper king, taking over your circumference, destroying negativity of something that come with the weak, the whack, the worst, the poor. I thrash back, I did more. Taking over your circumference, destroying negativity of something that come with the weak, the whack, the worst, the poor. I thrash back, I did more. Blow up the scenery, I reign supremacy. You need a savior to save your soul on me. I pray on rappers like a haunted ghost. Out like a wanted roach. I slay my prey and they decay. I blow away and throw away for doorway. Cause I don't play. Attacking like a psychopath.